Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja kita lihat sahamnya. Yang pertama adalah Inco. Nah, untuk Inco ini masih koreksi 0,3% ya, tapi sudah boleh diperhatikan lagi. Memang posisinya saat ini lagi sedang downtrend. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 6.400-nya ya, ini boleh diperhatikan. Paling nggak targetnya ke 6.600 atau ke 6.675 ya untuk saat ini. Dan juga bisa juga kalau teman-teman pakai target di 6.925 ya, kalau misalkan untuk Inco misalkan berharap dia bisa breakout 6.400-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Mark. Nah, Mark di hari Selasa kemarin ini menguat 6% ya. Ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Harapannya sih bisa tembus dari 625-nya. Kalau bisa tembus dari 625 nih, targetnya lumayan panjang ke atas. Mudah-mudahan bisa ditembus satu persatu ya. Nah, paling nggak ke 665 dulu, ini akan sangat bagus untuk Mark. Jadi kalau misalkan dia sudah breakout 620 atau bahkan bisa lewat dari 625, ini akan sangat bagus untuk saham ini. Selanjutnya ada Oasa. Nah, untuk Oasa masih ada perlawanan di area support ini. Hari ini di hari Selasa kemarin kembali menguat lagi, closing di 118. Targetnya di 131 ya untuk Oasa. Kalau misalkan dia bisa kembali menguat lagi, ini sudah berapa kali ya dikasih tanda merah terus. Apakah masih belum boleh jalan? Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Kalau misalkan Oasa bisa menguat lagi, mudah-mudahan sih paling nggak ke 131 ya. Selanjutnya ada MTMH. MTMH ini kembali menguat ya. Ini di hari Selasa kemarin closing di harga top boxnya di 1.590. Targetnya untuk saat ini masih sama ya, di 1.620 dulu untuk saat ini. Kalau misalkan dia bisa tembus, masih ada target berikutnya di 1.785. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 1.645 dan 1.665. Selanjutnya adalah IRA. IRA ini juga masih bagus, masih bertahan ya, bisa lanjut lagi. Mudah-mudahan sih paling nggak targetnya adalah di sekitar harga 1000-an dulu ya. Nah, tapi dia harus lewatin dulu top box atau resistance sebelumnya di 975. Ini memang setelah dia break bottom atau break support ya, dia meluncur cukup dalam, tapi sudah ada perlawanan lagi. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga 1000 ya untuk IRA-nya. Selanjutnya ada PV. PV ini sempat naik sampai ke level harga 175 ya, tapi closing di harga 162. Nah, ini mudah-mudahan support 150-nya kuat, jadi dipantau aja untuk PV kalau misalkan dia lanjut lagi. Untuk target saat ini adalah sekitar di harga 191-an dulu ya untuk PV. Selanjutnya ada XL. Nah, XL sebelumnya cukup kuat ya, naik di waktu di hari Jumat kemarin, lalu koreksi di hari Senin, dan di hari Selasanya kembali menguat lagi 7,8% dan berhasil closing atau bertahan di atas harga 210 ya, support sebelumnya. Nah, masih ada target support berikutnya di support sebelumnya atau jadi resistance sekarang ya di 2060-nya. Nah, untuk top boxnya sendiri saat ini ada di harga, sebentar ya, di harga 2100. Nah, ini kalau bisa tembus, next targetnya adalah sekitar di 2220 ya untuk XL. Nah, ini kemarin sudah sempat naik ya, sudah bagus di sini, terus kesambar petir, dia turun lalu kena topan, towernya rubuh, dan saat ini sudah mulai naik lagi. Lanjut ya ke BBCA ya. Nah, BBCA akhirnya menghijau di atas support 8.400-nya. Nah, ini kalau bisa kan dia bisa lewat 8.525, mudah-mudahan bisa tembus top boxnya di 8.650-nya ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewat dari 8.850 paling enggak ya, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan targetnya 8.950-nya bisa tercapai ya untuk BBCA. Selanjutnya adalah BBNI. BBNI juga berhasil breakout top box 9.150
dan sudah kena resisten 9.225, sudah sempat tembus juga ya, tapi nggak bertahan di atasnya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Mudah-mudahan bisa menuju targetnya di 9.550. Selanjutnya ada VNTY. Nah, VTNY, sorry. Nah, VTNY belum berhasil lewat ya dari 446. Nah, masih ada resisten di 456, nah, dan juga masih ada resisten di 460. Targetnya sendiri masih di 464 ya untuk VTNY, ini diperhatikan aja. Kalau misalkan dia turun lagi ya, selama masih bertahan di area support, di atas support 422, ini masih oke untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 422, ya sebaiknya lupakan aja, cari saham yang lain buat teman-teman yang belum punya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia menguat lagi di perdagangan hari Jumat besok ya, bisa lewat dari 446, mudah-mudahan bisa ke 464. Selanjutnya ada Elite. Elite masih berusaha ya, masih bertahan lagi walaupun terkoreksi 0,5%. Kita lihat aja kalau misalkan dia bisa menguat lagi dan bisa menembus 187-nya ya. Nah, kalau 187-nya tembus, targetnya adalah di 199 ya untuk Elite. Selanjutnya ada Euro Doji ya. Sebelumnya di hari Senin merah, hari ini Doji sudah sempat naik juga di atas 308. Ini boleh diperhatikan di hari Jumat besok. Target terdekat adalah di 332 dulu ya untuk Euro. Tapi kalau misalkan tembus, mudah-mudahan bisa ke 366-nya. Selanjutnya Unilever atau UNVR ini masih bergerak santai ya, menguat lagi 0,9%. Ini kalau misalkan lanjut ya, kalau dia bisa lewat 4.240-nya, targetnya adalah di 4.520 ya. Untuk saat ini kalau misalkan dia bisa lewat akan sangat bagus. Diperhatikan aja ya, selama dia masih nggak jebol support di 4.060-nya. Selanjutnya ada Silo atau Siloam. Nah, untuk Silo ini sayangnya nggak bisa bertahan di atas 1360-nya ya. Kalau bisa bertahan di atas 1360 ini akan sangat bagus. Nah, untuk targetnya sendiri sudah kena sebetulnya di 1360. Tapi kalau misalkan dia masih mau lanjut dan bisa lewat resistance 1390, targetnya adalah di 1415. Selanjutnya ada DSNG. DSNG sudah masih berusaha ya. Ini udah kena resisten juga di 700-nya, tapi belum bisa tembus. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya. Kalau bisa tembus, targetnya adalah di 715 ya untuk DSNG. Saham ini masih uptrend, mudah-mudahan bisa kembali breakout lagi untuk menuju harga-harga tertingginya. Selanjutnya ada ICBP. ICBP juga masih ada perlawanan ya di hari Selasa kemarin. Kita lihat aja apakah ICBP akan menembus 9.800-nya atau enggak. Nah, kalau misalkan dia tembus 9.800-nya, targetnya paling enggak untuk saat ini adalah di 9.925 ya untuk ICBP. Masih kita bahas yaitu adalah AMRT. AMRT juga kembali menguat 1,7% ya. Harapannya ini bisa tembus resisten berikutnya yaitu di harga 2.920-nya. Nah, kalau bisa tembus, targetnya di 2.960 bisa kena ya. Kalau bisa kena akan sangat bagus, tapi masih ada resisten lagi di atasnya di 2.980 dan target tertingginya adalah di 3.070 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada TRJA. TRJA juga naik sampai dengan 314 ya. Ini targetnya di 310 juga ada kena. Nah, target yang belum kena adalah target di 318. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi atau justru malah akan koreksi dulu. Kalau misalkan koreksi dulu selama masih bertahan di atas 292 ini masih oke. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi langsung ke 318-nya. Selanjutnya ada BPTR. BPTR koreksi ya atau ARB di hari Selasa kemarin. Nah, ini kalau misalkan dia ARB lagi ya, lihat aja apakah dia akan mantul di sekitar harga 140 atau enggak. Nah, kalau misalkan dia mantul di sekitar harga 140 ya, kalau misalkan dia menghijau lagi, kalau teman-teman mau masuk aja. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia menghijau di perdagangan besok atau di hari Jumat dan bisa menembus 187, targetnya masih sama ya, masih di 210.
Selanjutnya adalah era. Era ini boleh diperhatikan ya, kalau misalkan kemarin sudah ada yang masuk teman-teman ya, menguat 3,4%. Ini kalau misalkan dia bisa tembus 510-nya, targetnya untuk saat ini masih di 525 ya. Tapi kalau misalkan kuat bisa naik lagi, targetnya kembali ke 560-nya. Dan saham yang terakhir untuk part kedua adalah PAC. Nah, untuk PAC ini sudah kena targetnya ya di 146 ya, menguat lagi dia 9,4%. Next target adalah di 160-nya. Kita lihat apakah PAC bisa lanjut lagi ke 160-nya atau enggak. Oke, mungkin sampai ke part 2 dulu ya, sampai di PAC dulu. Nanti akan saya lanjutin lagi untuk part 3 mungkin setelah azan berkumandang atau setelah berbuka puasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.